Sejarah terbentuknya alam semesta dan tata surya. Bagaimanakah sejarah terbentuknya alam semesta dan tata surya? Sebelumnya di-like dulu ya videonya, terus di-subscribe dan aktifkan loncengnya gratis. Pembentukan alam semesta dan tata surya hingga kini masih menjadi misteri. Kepastian tentang proses tersebut masih menjadi bahan yang hangat untuk diperbincangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka bermunculanlah berbagai teori tentang proses pembentukannya demi menyingkap fakta yang masih berupa misteri. Sayangnya, pengetahuan manusia belum mampu untuk benar-benar sampai pada tahap tersebut. Kecerdasan dan perkembangan ilmu pengetahuan hanya sebatas teori belaka. Tentu saja, karena alam semesta sudah lebih dulu ada dibanding manusia yang sejatinya adalah makhluk terakhir yang diciptakan Tuhan. Meskipun begitu, mengetahui tentang sejarah terbentuknya alam semesta merupakan hal yang juga wajib untuk dipahami. Lantas seperti apa sejarah tersebut? Berikut ulasannya. Teori asal-usul alam semesta. Alam semesta merupakan istilah yang digunakan para ahli dan ditujukan untuk ruang angkasa yang mencakup seluruh benda-benda langit serta miliaran galaksi. Pengertian tersebut sudah mencakup mikrokosmos dan makrokosmos. Dengan pengetahuan manusia yang terbatas, pengetahuan diawali hanya dari pengamatan terhadap kondisi alam. Misalnya pada malam hari ada banyak gugusan bintang di langit. Gugusan tersebut membentuk rasi yang diberi nama beragam sesuai bentuknya. Planet yang dihuni manusia sendiri berada dalam galaksi Bima Sakti dengan matahari sebagai pusat rotasinya. Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka lahirlah berbagai teori tentang sejarah terbentuknya alam semesta. Berikut adalah beberapa teori tentang terbentuknya alam semesta. 1. Steady state theory atau teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap didasarkan pada prinsip kosmologi sempurna. Prinsip tersebut menyatakan bahwa sebenarnya alam semesta dalam kondisi apapun entah di mana atau kapanpun selalu dalam keadaan yang sama. Dengan kata lain, teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak pula memiliki akhir. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa setiap galaksi selalu memiliki jumlah yang sama meskipun sudah melewati kurun waktu yang cukup lama. Teori keadaan tetap tidak mengenal tentang proses penciptaan sebagai awal dan kiamat sebagai akhir. Oleh sebab itu, teori ini merupakan pendapat yang paling tua karena yang mempercayainya saat ini kebanyakan adalah penganut ateis. Steady state theory menjelaskan bahwa setiap galaksi yang ada dimulai dari tumbuh, menua, hingga akhirnya mati. Jadi menurut teori ini, alam semesta tidak terhingga besarnya dan tidak terhingga pula tuanya. 2. Teori bintang kembar. Teori bintang kembar menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk melalui dua bintang yang kembar. Di antara kedua bintang tersebut adalah salah satu yang kemudian meledak akibat memiliki materi yang sangat padat serta suhu yang terlalu panas. Ledakan dahsyat tersebut membuat bintang yang meledak terpecah menjadi planet. Sementara itu, karena adanya gravitasi, maka semua planet tersebut bergerak mengelilingi bintangnya masing-masing. 3. Teori kabut atau nebula. Teori kabut atau nebula adalah suatu teori yang dikemukakan pertama kali oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman. Ilmuwan tersebut bernama Immanuel Swedenborg yang mengungkapkan tentang teori ini pada tahun 1724. Selanjutnya, pada tahun 1796, Pierre Marquis de Laplace menyempurnakan teori tersebut. Teori yang juga disebut sebagai teori nebula ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk melalui kondensasi dari awan atau kabut gas yang memiliki suhu sangat panas.
Proses kondensasi tersebut membentuk bagian-bagian terpisah yang terus berputar. Di posisi tengah terdapat bagian yang terus bergerak memusat dan membentuk padat, yang pada akhirnya menjadi matahari. Sementara itu, partikel-partikel yang berada di sekitarnya kemudian membentuk asteroid, meteor, satelit, dan berbagai benda-benda langit lainnya. 4. Teori pasang surut atau teori tidal. Teori pasang surut atau juga dikenal sebagai teori tidal pertama kali diperkenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Teori ini mengemukakan bahwa planet-planet yang ada merupakan percikan dari bintang, dalam hal ini adalah matahari. Percikan tersebut dikenal dengan istilah tidal. Percikan yang timbul tersebut disebabkan oleh dua bintang besar yang bergerak saling berdekatan. Pergerakan dua bintang yang mendekat tersebut sangat jarang sekali terjadi, dan ketika terjadi maka percikan yang timbul itulah kemudian membentuk berbagai benda-benda langit termasuk planet. 5. Big Bang Theory atau teori ledakan besar. Teori sejarah pembentukan alam semesta yang terakhir dan paling terkenal adalah Big Bang Theory. Teori ini diperkenalkan oleh seorang ahli astrofisika yang bernama George Gamow pada akhir tahun 1940. Ia merupakan ahli fisika Amerika Serikat tetapi lahir di Rusia. Ketika menyatakan teori ini, ia didukung oleh rekan-rekannya antara lain Hans Bethe Rapp, Albert, dan Robert Herman. Teori dentuman besar dilakukan dengan cara menghitung mundur pergerakan seluruh galaksi yang ada di alam semesta. Hasil dari perhitungan tersebut menyimpulkan bahwa pada awalnya seluruh galaksi memiliki jarak yang saling berdekatan bahkan menyatu. Pendapat George Gamow ini merupakan teori yang paling dipercayai saat ini. Dengan menyatakan bahwa semua galaksi berdekatan dan bahkan menyatu, maka boleh dikatakan kalau kesatuan tersebut merupakan massa tunggal. Dengan kata lain, alam semesta pada masa lampau memiliki kerapatan yang sangat besar. Karena memiliki massa yang besar dan berat jenis yang juga besar, terjadilah reaksi inti yang menyebabkan ledakan besar. Itulah mengapa disebut sebagai Big Bang Theory. Massa hasil ledakan tersebut kemudian berserakan dan mengembang lalu bergerak dengan sangat cepat menjauhi pusat terjadinya ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang terus bergerak tersebut membentuk kelompok galaksi. Adapun George Gamow menyebutkan bahwa perpaduan sebelum meledak membentuk suatu bola raksasa yang terdiri atas neutron dan tenaga pancaran. Ada beberapa masa penting dari sejarah awal alam semesta, yakni era batas dinding Planck yang merupakan masa ketika alam semesta berumur 10-43 detik dan didasarkan pada perhitungan Planck. Era GV yaitu masa ketika alam semesta berusia 10-23 detik dengan jari-jari berkisar antara 10-13 cm serta kerapatan 1055 kali kerapatan air. Era quark yaitu ketika alam semesta berusia 10-4 detik. Kala itu partikel-partikel saling tumpang tindih dan tidak beraturan. Era pembentukan lepton, era radiasi yang diawali 1 detik sejak alam semesta baru lahir hingga 1 juta tahun selanjutnya. Dan era pendinginan yaitu masa sejak 1 tahun sejak alam semesta lahir dan terus berlanjut sepanjang gerak memuai yang diikuti oleh keadaan alam senyap dan gema sisa dentuman besar. Sisa dentuman tersebut tertangkap dalam bentuk radiasi yang bersuhu 5K. Proses terbentuknya tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Tata surya terdiri dari planet, satelit, planet kerdil, meteoroid, planetoid atau asteroid, dan komet. 8 planet berturut dari yang paling dekat matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka mengitari matahari pada lintasan atau orbit masing-masing. Nah, ngomong-ngomong soal tata surya, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, dari mana sih datangnya? Bagaimana awal terbentuknya? Sebenarnya ada banyak sekali hipotesis atau teori yang menerangkan tentang asal-usul terbentuknya tata surya. Mulai dari yang disebut teori kabut, teori pasang surut bintang, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut 6 hipotesis paling populer. Yang mana menurut kalian yang paling tepat? 1. Hipotesis nebula. Hipotesis ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Hipotesis serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace. Pada hipotesis ini, yang juga disebut nebula Kant-Laplace, dinyatakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kumpalan kabut raksasa. Kabut yang merupakan asal-usul tata surya ini dan tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen tinggi kemudian mengalami penyusutan karena gaya gravitasi yang dimilikinya. Selama proses penyusutan kabut tersebut berputar sehingga akhirnya memanas dan berubah menjadi bintang raksasa. Nah, bintang raksasa itu adalah matahari. Ukuran dari matahari raksasa tersebut terus menyusut dan berputar semakin cepat, sehingga cincin-cincin gas dan es terlempar keluar ke sekeliling matahari. Pada akhirnya, akibat adanya gaya tarik gravitasi dan penurunan temperatur gas dan es, memadat dan membentuk planet-planet. Bulan-bulan dari planet juga terbentuk dengan cara yang hampir sama. 2. Hipotesis planetesimal. Hipotesis planetesimal pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Knowlton pada tahun 1900. Menurut hipotesis ini, tata surya terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada masa awal pembentukan matahari. Kedekatan tersebut menyebabkan terjadinya tonjolan pada permukaan matahari dan bersama proses internal matahari menarik materi berulang kali dari matahari. Efek gravitasi bintang mengakibatkan terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang dari matahari. Sementara sebagian besar materi tertarik kembali, sebagian lain akan tetap di orbit, mendingin dan memadat, dan menjadi benda-benda berukuran kecil yang mereka sebut planetesimal, dan beberapa yang besar sebagai protoplanet. Objek-objek tersebut bertabrakan dari waktu ke waktu dan membentuk planet dan bulan, sementara sisa-sisa materi lainnya menjadi komet dan asteroid. 3. Teori pasang surut bintang. Hipotesis pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka, yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun, astronom Harold Jeffreys tahun 1929 membantah bahwa tabrakan yang sedemikian itu hampir tidak mungkin terjadi. Demikian pula astronom Henry Norris Russell yang mengemukakan keberatannya atas hipotesis tersebut. 4. Hipotesis kondensasi. Hipotesis kondensasi awalnya dikemukakan oleh astronom Belanda yang bernama G.P. Kuiper pada tahun 1950. Menurut hipotesis ini, tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. 5. Hipotesis bintang kembar. Hipotesis bintang kembar dikemukakan pertama kali oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Menurut hipotesis ini, dulunya tata surya adalah berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil.
Serpihan itu tertangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. 6. Hipotesis protoplanet. Teori hipotesis protoplanet dikemukakan oleh Carl van Weizsäcker, G.P. Kuiper, dan Subrahmanyan Chandrasekhar. Menurut teori protoplanet, di sekitar matahari terdapat kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang secara evolusi berangsur-angsur menjadi gumpalan padat. Gumpalan kabut gas tersebut dinamakan protoplanet. Nah, itulah sejarah terbentuknya alam semesta dan tata surya serta beberapa teori yang terdapat di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.